Terima kasih banyak Bapak. Kalau saat ini kami boleh berada di rumah, kami mau menerima pelajaran untuk mendidik, mengasihi, mengajar anak-anak kami. Mereka adalah generasi penerus gereja Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa, kami menyerahkan untuk Ibu Happy, juga Pak Margono yang akan menyampaikan materi untuk kami semua. Mari Kau pimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Biar apa yang mereka bagikan itu sangat-sangat berguna dan membekali kami untuk kami menerangkan ke anak-anak kami, anak didik kami, anak sekolah itu. Terima kasih banyak Bapak. Kami percayakan teman-teman yang masih dalam perjalanan. Pimpin dibagikan dengan selamat dan satukan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman. Berkati panitia yang sudah berdiri dalam, Kau berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Yang bentuknya sama. Kedua, isinya sama, tapi berpasangan, berkaitan, atau tidak dengan apa sesuatu. Ya, kalau mungkin sudah bersalah, ya pasti lah. Yang sudah ketemu, silakan duduk bersama. Dapat pasangan. Wah, pasangan. Dapat pasangan belum? Oh. Dapat pasangan enggak? Dapat pasangan. Dapat ketemu jodoh. Ayo yang nggak belum jodoh. Ini gimana sih ini nggak ngerti? Cari yang sama bentuknya. Kalau saja di sekolah ini itu harus gila gitu ya. Lihat di oh my gaul ini menurut saya. Ya umur berapa umur? Wah 74 seusia mama saya. Iya mama saya 75.
bisa panggil mama, tapi masih melayani sekolah minggu dan masih sehat loh, bagi saya itu berkat. Ya, kita belum tentu bisa seperti itu ya. Bener ya? Semangat. Ketika Tuhan Yesus punya 100 domba, hilang iman satu, yang 99 ditinggal, nyari yang satu yang nakal itu, ya toh, nakal, nggak nurut, sampai mau jatuh juga, sampai digambarkan sekarang Tuhan Yesus mengambil domba. Semua ya sama. Nah, kira-kira pertanyaan saya, teman-teman, tapi itu berbalik dengan kita. Kenapa berbalik dengan kita? Wah, kalau kita keluar sekolah minggu yang pintar, yang hidup manis, semuanya. Ya, di tempat saya juga gitu. Ada yang nakal, ngeributin, ganggu namanya. Wah, pokoknya. Lalu kami apa? Kurs sekolah minggunya bilang, ada ini nggak masuk yang nakal dua itu. Ya sudah, dan susu berminat luar sakit. Lagi, ya sudah, sekitar memakai. Di bahasa Jawa ya, biar di antar mamanya tidak masalah. Hilang dua bisa dikirim lagi yang banyak. Karena kita punya perasaan seperti itu, benar nggak teman-teman? Kalau ketemu anak kita yang nakal, itu ya hidup manis. Apalagi kalau ketemu anak yang pendeta yang nakal tuh kayak anak saya. Anak ibu betos nakal, kalau saya jawab lagi. Anaknya pendeta sudah nakal, nggak nurut, nggak mau Alkitab lagi. Kok nggak dicari mamanya? Tambah, kalau dia anak majelis tambah ya, anaknya pendeta, aku komplit lah semua. Padahal cuma bawa Alkitab. Tapi anak lainnya nggak bawa Alkitab, yang mamanya bukan majelis, yang mamanya bukan pendeta atau bukan pengurus gereja, kita fine saja, nggak apa-apa. Ya, kita itu beri kasih. Tapi Yesus mencari yang satu. Lalu jawabannya apa? Karena yang membutuhkan tabib itu yang sakit. Jadi kalau teman-teman semua aja sekolah minggu yang nakal jadi baik, itu loh baru. Tapi kalau yang baik, duduk baik dengan orang kita kafal, senang, lalu dia berhasil, merasa berhasil, nanti biasa harus begitu. Tapi nakal, saudara bikin dia menjadi mau sekolah minggu, mau itu perlu kreativitas, perlu cinta. Kemudian saya tanya, anak-anak semuanya, kita ada cerita di Alkitab ya, ada satu guru yang ceritain, ada cerita di Alkitab. Kita ternyata punya nabi, namanya Nabi Muhammad. Langsung anak semua, Muhammad. Saya mau pingsan saudara ya. Ternyata pandemi itu lebih jauh Nabi Muhammad daripada Nabi Musa. Kenapa? Karena itu diulang-ulang, anak nonton TikTok itu tiap hari itu. Sama kayak lagu ya, di seberang sana. Ya betul ya, air mata lenyaplah di seberang sana, damai kekal suka itu. Tak ada susah di seberang sana. Yesus sertaku selama-lamanya. Nah itu di surga, di seberang sana. Kalau anak-anak di sini ya, surga ada di mana tante? Di seberang sana. Anak-anak keluar loh ya, tanggung jawab loh. Yang oma sudah, yang ibu-ibu sudah, yang kakak sudah. Ada perwakilan dari yang belakang sini? Mau di surga di mana teman-teman? Ya,
Orang Filipin. Oh, niru Filipin ini ya. Saya berharap nggak diajarkan di sekolah minggu ini. Kita nggak pernah ke surga. Kenapa nggak kita bilang aja sama anak-anak, tante sama om di sini nggak pernah ke surga, nggak tahu surga itu kayak apa, tempatnya di mana nggak tahu. Tapi Alkitab bercerita tentang surga di mana, yuk ayatnya di mana. Kemudian kita lihat bentuknya seperti apa. Di 21 ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yasmin jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya ada 12. Ya, dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan ada tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, minimal kita punya gambaran. Nah, ini kan harus kita ceritakan ke anak-anak. Jadi di surga itu adalah orang-orang yang hidupnya like Jesus, seperti Yesus di surga. Tetapi kita yang belum mati di sini, maka seperti Yesus ini harus terlihat. Nah, saya bilang di sini, terlihat. Terlihat itu sama dengan menjadi apa ya? Hidup sehari. Kayak itu. Siapa di sini dimulai dari siapa? Guru kita. Tapi kita ini suka jadi Tuhan untuk diri kita sendiri, gimana? Nggak sibuk untuk takut-takut Tuhan, sibuk ngurusin, cari duit, cari makan. Tapi bukan berarti nggak bekerja. Tapi kita bekerja luar biasa sampai saudara tidak punya yang kedua, Anda tidak punya waktu untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk beribadah. Jadi orang yang percaya Yesus itu punya jam doa. Amin. Kalau teman-teman baca 4 pasal pagi, 4 pasal siang, 4 pasal malam, maka 3 bulan tuntas. Dan 4 pasal itu baca toh, saya nggak suruh ngafalin, dibaca. Tapi kalau teman-teman baca tiap hari lama-lama, hafal. Sebelum tidur dan setelah bangun tidur itu melekat langsung terjun ke pikiran bawah sadar. Jadi pikiran kita itu ada 2, ada pikiran sadar. Nah ini ibu-ibu ini mikir toh, saya suruh baca ini pikiran sadar tahu. Tapi ada pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu kalau kelihatan ya, misalnya kita setir mobil atau naik sepeda motor, tiba-tiba ada yang nyari, apa yang Bapak Ibu ucapkan pertama kali? That's you, itulah kamu. Nah itu pikiran bawah sadar. Jadi ketika kita ada problem,
Apakah binatang, kebun binatang yang keluar, ataukah apa? Itulah sebenarnya kita, ya. Jadi pikiran bawah sadar ini sifatnya ini unlimited, tidak ada batas. Tapi kalau pikiran sadar ini ada batas. Yang sangat kreatif itu begitu kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kreativitas Allah itu tertransfer dalam hidup saudara dan saya. Ya, tapi nggak moro-moro Yesus gini-gini, enggak saudara. Kita perlu latihan, perlu tahu pengetahuan, dan ini caranya. Jadi anak yang di dalam kandungan ibu ini itu juga sangat dipengaruhi dengan bagaimana suami melayani dia, membuat dia senang. Ketika suaminya membahagiakan dia, maka bayinya ini bahagia. Ketika suaminya bikin marah, ibunya marah, bayinya juga akan menjadi marah. Maka penting mengkondisikan. Saya ingat Profesor Hick katakan, lebih baik kita nggak punya anak daripada saudara punya anak tapi Anda turut andil melahirkan anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Kapan itu? Ketika saudara tidak mendidik dengan benar anak kita, maka Anda sedang melahirkan anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Kalau usia balita, nah itu yang teriak-teriak itu usia balita. Pembelajaran terbaik pada usia ini adalah keteladanan, ya. Jadi nggak ada yang lain, maka cuma keteladanan. Cara orang tua ngomong itu otomatis ke anaknya di usia balita. Makanya hati-hati berbicara kepada anak balita. Ingat, anak balita, nah ini kehebatan anak balita. Ini ya, kenapa itu masa paling tepat untuk diinjili? Kenapa masa paling tepat untuk diinjili? Anak balita, semua itu yang masuk di otaknya langsung terjun bebas ke sini, saudara. Nggak pakai di sini, karena dia masih belum ada sesuatu yang, makanya anak balita kan nggak tahu harus dipelajari ini sendok, ini kartu, ini minum, ini teh, karena masih kosong otaknya. Tapi begitu saudara balita mengisinya, maka langsung terjun bebas di PBS-nya, pikiran bawah sadar. Maka semua yang Anda masukkan kepada anak-anak usia 0 sampai 5 tahun akan tercermin ketika dia sekolah kelas 6, kelas umur 6 tahun, kelas 1 itu ya, sudah mulai kelihatan. Sampai kelas 6 itu masih sudah separuh-separuh di sini, tapi SMP sudah di sini, saudara. Sulit untuk memasukkan di sini, perlu trik khusus, perlu cara khusus. Makanya anak SMP, SMA sulit dikasih tahu. Yang paling mudah dikasih tahu adalah anak usia 0 sampai 5 tahun. Pertanyaan saya, apa yang diisi oleh Bapak, Ibu, dan saya untuk anak 0-5 tahun? PBS itu pikiran bawah sadar tidak kelihatan, tapi dia akan muncul ketika ada masalah, ketika ada krisis, itu akan muncul. Secara psikologi tidak boleh anak itu dengan rotan, betul ya, dipukul nggak boleh, tapi Alkitab bilang dirotak boleh, dan saya setuju dirotak. Dipukul boleh, tapi kita punya cara. Nah itu caranya yang harus kita bentuk. Kapan itu harus muncul dan kapan itu bagaimana munculnya itu harus. Gak mungkin yang kita lakukan kan begitu kita marah langsung wah, maka otomatis kemarahan itu tertumpuk di sini ketika saudara marah, gitu ya. Dulu waktu saya belajar konseling, waktu kita marah ada ilmu 10 detik pertama. Jadi begitu pengen marah gitu, 3, 5 sampai ke 3. Itu penting sebenarnya. Ya itu terapi sederhana itu. Kan lihat anaknya nih, lupain susu nih. Sudah yang bayar mahal, lupain susu lagi kan. 1, 2, coba bilang nih. Atau nyenggol handphonenya mamanya. Aduh handphonenya mahal. Kirain
kira-kira kalau yang punya mamanya mahal jatuh? Apa respon pertama Bapak? Kalau kita nggak membiasakan diri yang jualan makian, hati-hati ya. Ingat anak 05 tahun terjun bebas di situ. Jadi kalau kita ketemu di sekolah minggu anak-anak yang suka memaki, kita ketemu di sekolah minggu anak-anak yang suka negatif aja orangnya, maka secara tidak langsung saudara dan saya sudah tahu who is your parent, kayak apa mamanya, yang nggak jauh beda. Di sini anak sudah mulai bermain di luar rumah, ingin tahu banyak hal dan menganggap orang tua sebagai pahlawan yang tidak mungkin kalah. Hati-hati, meniru mereka dalam kelakuan dan sikap, terutama ayah. Ayah itu penentu berkat dalam keluarga secara teologi. Jadi di dalam Alkitab itu ada hierarki. Hierarkinya Tuhan, suami, istri, anak-anak. Jika tidak ada problem, itu berjalan seimbang. Tapi kalau ada masalah, maka hierarki itu berjalan. Kemudian dari hierarki itu yang langsung ke Tuhan itu suami. Maka berkat dalam keluarga, berkat dalam anak-anak itu, pemegang kuncinya adalah suami yang takut akan Tuhan. Maka sekarang Bapak Ibu, ibu-ibu semua, kalau suaminya belum ke gereja, berkatnya seret ojo sama. Tidak perlu sedih sih kalau lihat anak itu memperlakukan hidupnya nggak benar ya. Tapi ketika dia sudah tahu, sudah akhir balik, sudah tahu, maka kita menasihati. Nggak bisa dinasihati, nasihati lagi. Nggak bisa dinasihati, nasihati lagi sampai ulang kali, sampai capek. Kalau nggak bisa, serahkan. Bergumul dengan masalah, tapi kalau saya sudah serahkan sama Tuhan, ya udah serahkan. Nggak usah dipikir, nggak usah overthinking, nggak usah insecure. Nanti umat semua, migrain, stroke, asam urat, vertigo, itu karena pikiran kita gitu. Makanya saya bilang percaya banget bergantung sama Tuhan itu enak loh teman-teman. Enak betul, Tuhan kasih enak kita ini mengambil alih fungsinya Tuhan. Cuma kamu sekarang doa, hidupmu menurut jalanku. Apa sih yang kamu butuh? Kata Tuhan, aku yang nyurupi. Butuh apa? Makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan, apa? Harta, kekayaan. Tapi aku cuma ingin lihat kamu takut akan Tuhan, hidup menurut jalanku. Lah kita ini wali, jalan dulu minta terus sama Tuhan, tapi nggak melakukan karena kita baca Alkitabnya kurang. Jadi yang dihafal, mintalah apa saja yang engkau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Ya kan, titik. Padahal aja ono lanjutannya. Jika firmanku sebelumnya itu dipotong. Jika firmanku ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku, baru minta. Lah kita ini lari. Minta, gak izin lah dia. Waduh, untuk Tuhan itu gak kita. Di sekolah minggu ini mengajar anak kita sendiri. Jadi seperti anak saya ada di kelas besar, ada di kelas kecil. Nah sebenarnya peran orang tua dan guru sekolah itu ada perbedaannya kan ya. Jadi bagaimana sih kita kalau di kelas pas kita ngajar anak kita? Saya itu kan spesialisasi kelas kecil balita. Ya. Gitu. Jadi memang mereka konsentrasinya singkat gitu ya Bu ya. Gimana caranya mempertahankan konsentrasi mereka sedangkan cerita yang mau kita sampaikan tuh belum selesai gitu. Nah ini pertanyaannya Mbak Dewi. Cara belajar di usia ini adalah dengan aktivitas, bukan dengan kata-kata. Jadi anak usia 05 tahun itu gurunya gak usah kakek cerita. Satu anak
bawa makanan. Jadi ada mereka Oke. kenangan yang seperti itu. Kemudian yang orang tua ya itu tadi yang sambil nyuapin. Iya. Jadi ya. Oke, kalau di tempat di kelas saya itu diberi pengalaman ya. Yang nyuapin itu pertama saya biarkan, tapi berikutnya saya panggil orang tuanya, boleh nggak nanti kalau mau nyuapin sebelum sekolah itu. Jadi baca aturan di kelas. Kami ada parenting orang tuanya, jadi diajarin. Jadi kalau ada orang tuanya yang sudah parenting, saya bawa itu saya suruh keluar. Mampu kalau ibu mau bilangannya dibawa dulu anak. Wih mantap gitu. Gitu. Ya kalau misalnya pulang suruh anak hafalan ayat Alkitab, carilah ayat Alkitab sesuai usia ya. Jangan anak SD panjang, cari yang singkat. Dan waktu cari yang singkat itu di kelas gunakan faktor visual. Berarti apa yang bisa anak-anak untuk mengingatnya dilihat mata itu akan mudah dihafal. Kemudian audio. Makanya saudara kalau tadi misalnya saya tulis di sini Matius, Markus, Lukas, Yohanes tanpa nyanyi, lupa nyanyinya masih bolong-bolong. Jadi itu audio mendengar ya, visual, audio, apa ya, kinestetik. Kinestetik itu bergerak, nyanyi. Jadi apa aja bisa digerakkan. Contohnya kayak tadi kan ada itu lagu apa tadi yang penuh dengan gerakan itu. Dari itu bisa. Jadi kalau mau hafal, teman-teman siapin di rumah. Jadi itu untuk anak usia 2 sampai 3 tahun. Jadi kepribadian sama karakter itu apa? Terus yang kedua, kalau dari tadi kan yang dibahas usia balita, untuk ngajar usia balita. Nah, terus karena saya ini nggak pernah ngajar ke balita, saya di tengah dan besar biasanya. Nah, kalau saya itu kan biasanya apa ya, kayak anak-anak ini kan kalau cuma itu terus yang diajar itu biasanya kan bosan. Apalagi untuk kelas besar. Kelas besar itu, nah kita perlu tahu nggak sih psikologi anak untuk kelas besar. Maksudnya kita kan mengajar mereka dengan apa ya, anak yang kompleks itu ya, psikologinya yang kompleks, temperamen, watak, kepribadian dan sebagainya itu. Apa kita perlu untuk memahami itu supaya kita bisa mengaplikasikan atau bagaimana gitu. Berikutnya itu ada usia 4 sampai 6 tahun, kemudian 7 sampai 8 tahun, 9 lalu 10 sampai 15. Ya, nanti itu saya ajarin atau bisa baca di rumah, tapi saya menjawab dulu pertanyaan nomor 2. Jadi kalau kita cerita Alkitab, tidak salah berikan monologi mengharus. Kalau cerita Alkitab, ini saya mulai masuk cara menceritakan Alkitab. Seringkali Bapak Ibu kalau disuruh khotbah, Ibu-ibu dengerin khotbah di YouTube, yang didengerin khotbah yang menarik enggak? Iya. Benar kan? Yang sesuai kebutuhan kita. Nah, menjawab pertanyaannya Mbak Novi, berarti kita mesti tahu kebutuhan. Nah, disitulah kita belajar psikologi. Kebutuhan anak balita itu apa? Kebutuhan anak SD itu apa? Kebutuhan di sini bukan soal sandang pangan papan, tapi kebutuhan secara spiritual. Nah ini penting. Makanya secara psikologi dikasih tahu anak usia 7 sampai 12 tahun ini tentang apa? Anak balita itu kebutuhannya itu dia butuh figur balita. Maka disinilah figur itu kita lihatkan di sini siapa? Yesus Kristus. Tapi kan anak balita belum mengerti siapa Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus itu seringkali digambarkan oleh anak balita seperti
papanya. Maka ketika papanya tidak memfungsikan dirinya menunjukkan hati Bapa, maka di sini rusak. Nah, setelah teman-teman tahu kebutuhan spiritual ini, maka kita itu kan cari ayat Alkitabnya. Bisa paham? Kalau ayat Alkitabnya sesuai kebutuhan. Kalau karakter itu sama dengan temperamen. Jadi karakter itu terbentuk dari Apa namanya? pengistilahan aja, gitu. Yang saya tahu ya. Tapi kalau mungkin ada istilah yang lain, nggak apa-apa. Perbuatan Allah dan ada perbuatan manusia. Ini penting. Oke? Apa itu perbuatan Allah? Maka segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah, oleh Yesus, oleh Tuhan. Sepakat? Oke. Kalau perbuatan manusia, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang di perikop Sakius, Bapak, Ibu-ibu bagi buat tabel. Buat di sini perbuatan Allah. Ini ada ayatnya di mana? Ayat. Kemudian di sini ayatnya, di sini perbuatan manusia. Maka di sini ada plus minus. Kenapa? Kalau Allah selalu plus. Sekalipun Allah menutup kandungan Sarah, tapi itu positif. Tapi kalau manusia selalu ada plus minus. Oke, mari kita langsung praktek. Ayat 1 dari Lukas pasal 19. Kita lihat ya, saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ada perbuatan Allah di situ? Ada. Apa yang dilakukan? Oke, nomor 1. Ya, masuk ke mana? Ke Yeriko. Kemudian ngapain? Berjalan terus melintasi kota. Berjalan melintasi kota. Berjalan melintasi kota. Oke, ayat 1. Berikutnya, ayat 2. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pungut cukai, dan dia seorang kaya. Oke, ada yang dilakukan, Perbuatan manusia. ada perbuatan di situ. Manusia. Hah? Ada manusia ya, tapi kan nggak ada kata kerja. Jadi perbuatan itu harus kata kerja. Tapi ada informasi tentang Sakius. Sakius, ada orang bernama Sakius, pekerjaannya apa? Pungut cukai. Terus apa lagi? Kaya. Oke. Cukup? Oke, ayat 3. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Berarti ada perbuatan manusia. Apa yang disitu dilakukan ayat 3? Melihat Yesus. Positif atau negatif? Positif. Berarti di sini ya. Ini kita masukkan di sini positif. Masih ada lagi di ayat 3. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Berarti ada kata kerja di situ? Ya, tidak berhasil. Oke, negatif positif? negatif. Kenapa? Karena badannya Kecil. pendek. Oke. Ayat berikutnya, ayat 4. Orang banyak. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Berarti 1, berlari. Kemudian lalu memanjat pohon ara, memanjat
melihat Yesus yang akan lewat di situ. Berarti ayat 4 berlari memanjat. ya, 4 itu ada berlari, memanjat, Melihat. ya memanjat, melihat. Positif nih kan? Positif. Oke. Selanjutnya ayat 5, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perbuatan siapa? Tuhan Yesus. Kita baru di ayat berapa? 5. Ayat 5. Apa yang dilakukan? Melihat, melihat dan berkata. Berkata kan menumpangnya belum terjadi. Nanti akan menumpang ya, nanti dia menumpang. Sebelum berkata akan menumpang. Ayat 5 kok pasti positif karena perbuatan Allah. Ya. Ayat berikutnya 6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ada perbuatan manusia? Ada. Dia turun dari pohon, dia bersukacita dan menerima Yesus. Itu penting, menerima Yesus. Oke, nanti dilanjut ya, nomor 6, menerima Yesus. Ayat yang ke-6. Bersukacita, kemudian menerima. Positif, negatif? Positif. Oke. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya yang menumpang di rumah orang berdosa. Berarti ada perbuatan lain, perbuatan manusia lain yang bukan Sakius. Apa yang dilakukan orang itu? Bersungut-sungut. Nanti ditambahkan lagi di bawahnya, bersungut-sungut. Ayat yang ke-8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Jadi berdiri, dia ngomong, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa yang dilakukan? Dilakukan Sakius apa? Berdiri dan berkata. Apa yang dikatakan? Mengembalikan semuanya yang pernah dia peras. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari menyelamatkan dia. Kita ceritakan pertama kali itu bukan ininya, bukan perbuatan manusia, tapi seringkali kita cerita Sakius yang diceritakan perbuatan manusia, apalagi yang positif. Wah, Sakius berusaha lari. Ini yang kita ceritakan. Seharusnya kita ceritakan adalah siapa Tuhan, who is God. Siapa Tuhan ini penting. Jadi kita belajar Alkitab itu bukan untuk menceritakan moralitas. Ingat, moralitas itu perlu, tapi itu setelah kita menceritakan Tuhan. Jadi anak itu belajar Alkitab supaya tahu Tuhan itu kayak apa. Bukan untuk tahu perbuatan baik, perbuatan jahat, nakal, nggak nakal, memberi, nggak suka memberi. Bukan soal itu. Tapi yang terpenting soal siapa Tuhan ini. Oke, dari cerita Sakius berarti ada berapa yang bisa kita ceritakan? Perbuatan Tuhan ada berapa? Ada 3. 1 ya, ayat sorry. 1 sama ayat yang ke-5. Melihat dan berkata mau menumpang. Berarti di ayat terakhir pasti Yesus datang di sini menumpang, karena kan di situ dijelaskan si Yesus pergi. Kira-kira dari cerita ini yang bisa kita maknai, kalau ini kan Yesus, ini jangan dilihat dulu ya, yang perbuatan manusia, kita fokus ke perbuatan Allah. Masuk ke Yeriko ini, apa sih yang mau Anda ceritakan? Gak ada kan maknanya? Maknanya ya Yesus masuk ke kota Yeriko. Tapi pertanyaan saya, anak-anak kita ini tahu kota Yeriko? Gak tahu. Maka disinilah butuh alat peraga.
Tadi ya, saya bukan balita, kelas kecil 6 sampai 7 tahun kalian bisa bawa gambar, download di internet kota Yeriko. Boleh. Lalu aktivitasnya apa? Mewarnai, cari kota Yeriko yang gambarnya belum ada warna. Oke, kalau kelas tengah, kelas 3, 4 jangan mewarnai. Cari teka-teki, bikin yang ada kata Yeriko. Jadi itu aktivitasnya. Di Google tersedia banyak. Kemudian kalau kelas 5 dan 6 itu sudah bisa lihat map, peta, download peta Yeriko supaya anak-anak ini membayangkan kota Yeriko kayak apa. Berarti yang kelas 5-6 bisa kota Yeriko itu terkenal apanya, gurunya harus nyari. Tapi selama ini kalau kita cerita Sakius, yang diceritakan Sakius mulu, akhirnya anaknya cerita Sakius. Misalnya kita cerita, adik-adik, hari ini tante mau cerita ada satu kota yang luar biasa. Ada yang pernah ke kota ini? Jadi kota ini punya tugu yang, misalnya ya, kalau Yeriko ada tugu, punya tugu yang besarnya 10 meter. Saya tahu dari mana, di Mbah Google itu ada. Tapi di buku itu juga ada, namanya buku pengantar latar belakang perjanjian baru. Itu Bapak Ibu, ibu bisa beli. Tapi tidak beli duit, tak usah khawatir. Semua sudah ada di internet. Kalau Bapak Ibu buka Alkitab Sabda, sudah ada semua kota Yeriko itu kayak apa, semuanya ada di situ. Jadi Yeriko ini bisa menarik, bisa untuk alat peraga dengan seperti ini. Kemudian setelah anak-anak tahu, nah ada Yesus datang ke kota Yeriko dan dia bertemu dengan someone spesial. Jangan langsung dan Sakius naik pohon. Naik pohon itu sudah biasa, ya kan? Lalu, nah Yesus bertemu dengan orang yang spesial ini, dan Yesus sangat mencintai orang yang menerima. Orangnya kayak apa ya? Gila, kaya banget. Anda buat, nah kata kaya, nih ya, nih kaya. Boleh kita bikin alat peraga? Boleh. Anak itu sekarang yang kelas 6 sampai kelas 5 sampai kelas 6 YouTuber. Lo kan connect ke anaknya. Atta Halilintar lewat. Penasaran nggak? Kan cuma mau cerita Sakius. Kan sesuai kebutuhan anak itu. Jadi Alkitab ini loh, Alkitab ini apa ya bilangnya? Menyesuaikan YouTuber. Anak umur 4 sampai 5 siapa? Rafathar itu umur berapa? 6 sampai 7 tahun loh Rafathar. Itu contohin, duitnya banyak, uangnya tiap belanja apa namanya, satunya 100.000 ya tiap one day. Itu yang dia minta. Uangnya banyak miliar, tapi orang spesialnya Tuhan Yesus kaya dari Rafathar. Sudah enteknya waktunya di depan datang, ketemu sama yang orang gitu, datang lagi bawa emas. Minggu depan katanya dikasih tahu orang yang mengalahkan Rafathar, mengalahkan Atta Halilintar, mengalahkan Raffi Ahmad, bawa emas. Bawa itu temannya, besok katanya minggu depan ada orang yang kaya di Alkitab melebihi Rafathar. Kenapa? Karena gurunya tahu, dan ini perlu digali. Ini butuh waktu Senin sampai Jumat. Jangan baru Sabtu. Kadang itu sampai dengan firman Tuhan pagi karena ngajar sekolah minggunya jam 10. Oh, Sakius. Anak-anak harus pakai gambar ini. Kan cuma 50 menit lah, nggak salah. Bayangkan itu, cerita Sakius. Sakiusnya belum muncul, ini terakhir. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Nah ini
Dia kita mengenalkan Allah. Apa yang dilakukan Yesus di ayat 5 kita lihat. Kita kan belum buatkan di ayat 5. Ayat 5, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini bisa jadi cerita nggak? Yesus, ini ingat ya, debt collector itu nggak disenangi, oke? Tapi Yesus mau makan di rumah orang yang tidak disenangi. Kita ngomong tidak disenangi, debt collector, tukang tagih utang. Yang kita ceritakan adalah tukang tagih utang. Padahal anak-anak, dia kan nggak berhutang. Orang yang tidak dia senangi siapa? Temennya yang suka ngece, temennya yang suka membuli, dia sebut nama. Itu nanti menjadi aplikasi. Nah, Yesus itu mau makan di rumah orang yang nggak disenangi semua orang, nggak cuma rumah Liana. Semua orang nggak suka sama orang, tapi Yesus mau makan spesial orang yang ada nggak disenangi. Loh, kok Tuhan Yesus itu gitu sih tante? Kan harusnya sama orang baik. Kalau ada yang tanya begitu berarti cerita firman Tuhan saudara mengenal yang itu. Karena orang itu prinsipnya hanya mengasihi orang yang baik. Pasti muncul pertanyaan itu. Itu ya. Kalau sudah ini clear, itu tadi yang Yesus menceritakan ini. Setelah semuanya selesai clear, baru ini teman-teman. Ini yang bisa diceritakan apa yang plus, yang negatif bisa, tapi setelah yang plus. Berarti kalau plus ini apa? Sakius berusaha melihat Yesus. Bagaimana teman-teman berusaha? Jadi orang yang gak disenangi tadi, ternyata dia ingin ketemu Yesus. Jangan langsung naik pohon, nanti naik pohon itu langsung ketemu cerita kita. Ya kan? Berusaha. Nah sekarang bagaimana menceritakan di kelas 6 sampai 7, 8 sampai 9, 10 sampai 11. Kalau di kelas yang 6 sampai 7 ambil salah satu, jangan semua dipecah. Jadi yang saya ceritakan tadi mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, buat termin per minggu. Tapi ada harus kreatif, jangan sampai poinnya ketahuan. Tapi kalau kelas besar bisa langsung, karena kelas besar kan konsentrasinya tinggi. Tapi kalau di sekolah minggu berbatas, buat sampai 2 kali, itu masih seru. Ini menceritakan tentang surga, tapi nggak ada ya surga di atas, surga di bawah, di telapak kaki itu ya. Jadi ceritanya nggak boleh kayak gitu. Tapi saya, Tante Happy, Kak Novi, Kak Sela, Bu Rini, nggak bisa kesel. Kenapa? Karena kita masih berdosa. Ceritakan tentang dosa. Siapa di sini yang nggak berdosa? Ada loh. Kamu nggak pernah nakal enggak? Kamu di rumah nurut ya? Disuruh makan mau? Padahal kan kelihatannya enggak loh. Mana ada? Tapi ada anak-anak yang seperti itu. Kalau anak-anak yang seperti itu tunda, berarti dia belum siap untuk diinjil. Karena dia belum mengaku dosanya, belum siap. Jadi tunda, cari yang lain. Kemudian tapi bersyukur sekalipun kita berdosa, ya sekalipun kita berdosa, maka darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa. Ceritakan penyaliban Yesus. Darah Yesus itu membuat kita semua menjadi putih seperti salju. Sebagai orang yang sudah putih seperti salju, anak-anak, kita harus menjadi anak-anak yang dicintai Tuhan. Bagaimana? Melakukan perintah Tuhan, maka kita harus bertumbuh seperti pohon yang ada buahnya. Karakter guru sekolah minggu hatinya berhak punya hati Tuhan gitu ya, mencintai anak
dan generasi kebiasaan berdoa, berkomitmen untuk bertumbuh gairah akan firman Tuhan. Ini umum ya. Next. Kemudian kita juga harus mempunyai kemampuan untuk mengajar. Ini bisa kemampuan mengajar bukan sesuatu yang lahir begitu saja dilahirkan, mentang-mentang anak guru sekolah minggu, anak pendeta, anak seorang guru, lalu orang itu bisa mengajar. Enggak ya. Itu semua perlu latihan, pembekalan sehingga orang itu dimampukan untuk mengajar. Kemudian kemauan dalam mempersiapkan, dedikasi kepada yang diajar, punya komitmen menyayangi anak-anak. Oke, saya tekankan di situ ada kata dedikasi. Dedikasi itu apa sih, gitu ya? Ya, orang itu memang yang pertama sukacita. Kalau disuruh ngajar itu sukacita, kemudian mempersiapkan diri dengan baik, gitu ya. Persiapan yang paling baik itu apa? Membaca Alkitab yang akan diajarkan secara berulang-ulang. Udah itu kuncinya ya. Dedikasi itu juga bicara tentang tubuh. Tubuhnya baik, ya. Jadi mohon maaf kalau ibu-ibu atau bapak-bapak muda-mudi yang punya tato segala, tindian di hidung, di ini ya, itu juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Ya, atau ayo apa kalau email gitu kan, kena ya. Apalagi kalau orang itu ini ya, anak-anak itu kan suka suara-suara yang agak-agak lebay gitu kan. Halo, ada sini aku, bajunya bagus sekali gitu kan. Makanya dia biasa. Tapi kan untuk mancing anak-anak supaya gitu loh. Ada apa ini? Jadi itu memancing. Lebay nggak apa-apa. Demi anak-anak kita supaya mereka itu terpancing langsung bisa masuk pada firman Tuhan. Ya, kemudian Luk itu Alkitab, baca Alkitab. Kemudian Luk itu, ayo kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Ayo. Kemudian Tuk itu kira-kira apa yang bisa kita bawa pulang. Maksudnya apa? Kan nanti ada ini kan ada namanya, biasanya kan ada kegiatan aktivitas kan. Nah itu harus terhubung semua. Yang umum dilakukan di guru-guru sekolah minggu itu yaitu apa? Film itu ya. Film itu ya bisa juga membantu gitu ya. Tetapi drama, panggung boneka, terus apa? Monolog ya. Misalnya Sakeus ya. Jadi ketika saya membawakan cerita sekolah minggu ya, saya pakai jubah, kemudian pakai ini ya, gaya-gaya orang Israel gitu. Nah, gaya khotbahnya itu adalah saya. Woi teman-teman, perkenalkan nama saya Sakeus. Ya, coba kenalin namamu siapa? Nah, oh saya namamu siapa? Nah, ini bilang, oh namanya orang besar orang ya, nama saya Sakeus. Jadi guru sekolah minggu itu memakai cerita dirinya sendiri, mengumpamakan dirinya pelaku yang ada di firman Tuhan itu. Ya, itu juga cukup efektif. Karena itu juga bicara ekspresi, pengalaman masa lalu, nada suara, ada dramatisir di situ ya. Kalau ngomong sedih ya, nadanya sedih gitu kan. Nah, kalau senang ya senang begitu. Kalau teriak nggak apa-apa. Jadi tadi sudah dibilang bahan-bahannya. Nah, kita cara mengajarnya tadi sesuai umur kebutuhannya apa yang dididiknya. Yuk kita belajar efektifkan cara kita belajar dengan yang bervariasi. Gitu ya. Kuncinya kalau di kelas itu guru ya. Kita mau memulai ibadah biar semangat apa itu kuncinya juga ada kita sekalipun kalau gurunya itu lemas ya baru datang dulu temennya yang mana? Enggak ya, sambil lihat ke jendela kedua gitu ya kita nyanyi ya sudah nadanya sama pelan-pelan ya nggak bisa membangun gitu kan ya. Saya remaja itu kan 3 ada 4 orang yang gitar ya. Tapi kalau saya itu nyanyi ikut lemes gitu ya
yang gembira. Harus gurunya, ya. Kuncinya itu guru. Ya, kalau ada anak-anak yang lemes ya, dituntut aja. Ya, ayo beda nyanyian, ada Dewi, gitu kan? Nah, mulutnya jangan seperti mau pemain, gitu kan? Nah, itu nggak apa-apa. Kita nyanyi. Jangan terpatok kalau sudah nyanyi 2 kali selesai. Udah perlu. Bisa didapatkan tidak masalah untuk membantu suasana itu. Ya, kadang-kadang itu jadi dalam ya. Anak ini sudah mengangkat keyboardnya itu sudah ngangkat. Baru 2 ini ibadah sudah mulai ngangkat nyanyi 2 selesai. Dan turun lagi. Nah, apa? Ya, pokoknya dibangun terus biasa. Kuncinya di dulu. Ya, jadi ada musik atau tidak ada musik, semangat hidup apa enggak itu ada di pemimpin dan hari ini ada ya. Kalau anaknya orang lain apa berulah sedikit, ayo lagi gitu ya. Ayo duduk manis gitu ya. Tapi ketika nanya, gitu ya, terus kamu di rumah. Ya. Atau keluarga dimarahi gitu ya. Nah, ya. Ya itu memang itu akan membuat anak itu paling enak itu nggak jadi anaknya mama. Ya, jadikan dia muridmu seperti yang lain. Gitu ya. Ketika kita mengajar kan pasti ada tujuannya gitu. Ya. Tujuan dari firman yang disampaikan, cerita yang disampaikan itu kan pasti kita berharapnya anak-anak itu nangkep dulu. Nah, orang terjadi nggak gagal gitu. Jadi anak-anak itu nggak bisa nangkep apa yang Ya. jadi tujuan kita. Ya. Dan respon mereka itu nggak sesuai sama apa yang kita harapkan, nggak sesuai ekspektasi. Ya, realita tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Nah, ya sering begitu, gitu ya. Nah itu biasanya ya satu dari posisi guru dia menggunakan kata-kata yang tidak jelas. Menyampaikan tujuan itu harus action. Apa? Jadi misalnya saya bicara tentang Sakyus, apa? Tujuan apa yang ingin saya tekankan? Jadi gini ya, Alkitab itu selalu mempunyai banyak sekali tujuan. Dan ketika kita belajar, kemudian kita mengajarkan sekolah pilih maksimal 2 tujuan cukup. Ya, coba misalnya orang ini ya, Sakyus, itu kira-kira tujuannya yang bisa diberikan apa? 1, mengasihi orang yang berbeda, kan ini. Ya, orang mengasihi orang yang berbeda termasuk orang yang dijauhi orang lain ya, tugas kita mengasihi, gitu ya. Jadi kalau ada orang lain membenci, kita juga tidak boleh ikut membenci, ya. Atau kita itu harus kumpul dengan orang-orang yang lain, jangan ikut-ikutan membenci kan orang Yahudi membenci. Jadi harus jelas dan itu harus nggak apa ulang-ulang terus ya Pak. Buat kali ulang-ulang terus. Sebenarnya untuk apa ya? Maksudnya untuk mengajar sekolah minggu itu apakah kita perlu memperkenalkan kayak grade Oh iya. Nah, maksudnya karena banyak orang juga tidak tahu akan identitas fenomena, terus kepribadiannya seperti apa. Jadi kalau misalnya anak-anak ini juga beranjak ke dewasa berusaha apa? Berusaha mulia. Nah, kayak gitu tuh maksudnya kita perlu memperkenalkan atau enggak gitu dalam apa ya? Dalam pengajaran kita ke sekolah. Iya. Ya itu juga sebenarnya kalau dibilang perlu, cuma umurnya kita harus ini ya, lebih tepat mereka kalau sudah masuk remaja. Baru mereka bisa mengetahui pengajaran yang lebih detail, ya. Dan memang di Sinode sendiri juga tidak ada ini ya buku yang khusus. Nah itu banyak yang diajarkan di katekisasi. Tapi kalau memang ini ya harus dikemas dengan baik. Intinya adalah bicara tentang perdamaian.